Setelah sukses dengan Bernapas Dalam Kubur yang digawangi oleh Rocky Soraya dan Anggi Umbara, Soraya Entertainment Films kembali menghidupkan karakter Ratu Horor Indonesia dalam kisah barunya berjudul Malam Jumat Kliwon. Judul yang sama dan pernah diproduksi di tahun 1986. Masih bersama Luna Maya yang berperan sebagai Suzana dan Ahmad Megantara. Kali ini tim Soraya Entertainment Films menggandeng Mas Guntur Suharyanto yang kemarin menyutradarai film Ayat-Ayat Cinta 2, Lampor Keranda Terbang, dan masih banyak lagi. So, kali ini kita akan bahas fakta menarik apa aja yang ada selama masa produksi Malam Jumat Kliwon dan breakdown extended trailer beserta apa yang akan menjadi materi dalam penceritaannya nanti. Kalian siap? Let's go! Kalau merujuk pada rilisan tahun 1986, Malam Jumat Kliwon mengisahkan almarhumah Suzana yang berperan sebagai Ayu Tresna dan Minati yang menjadi hantu sundel bolong. Di sini, Ayu Tresna adalah seorang penulis yang kala itu merasa janggal dengan kondisinya sampai hilang konsentrasi dalam menulis. Dokternya menyarankan Ayu untuk istirahat sejenak dari aktivitas menulisnya. Tapi Ayu punya keinginan untuk mencari tempat untuk bersantai sekaligus menjadi tempat inspirasi baginya dalam menulis. Ayu ditemani Anton, pacarnya yang saat itu menemani Ayu mencari tempat yang dia mau. Setelah mendapati lokasi yang dia mau, Ayu memutuskan untuk tinggal dan menulis lagi karyanya di sebuah rumah tua yang tidak berpenghuni, dan ternyata rumah tersebut adalah milik Raden Aryo Tejo. Di sana dia juga punya seorang pengurus rumah sekaligus tukang kebun bernama Pak Ardan. Namun Pak Ardan memiliki niat buruk terhadap Ayu sampai akhirnya Pak Ardan tewas di tangan hantu sundel bolong dalam kondisi tenggelam di sebuah sungai. Kemudian Ayu juga sempat mendengar nama Karsiman yang membuatnya penasaran siapa sosok Karsiman. Pak Karsiman adalah seorang peternak dan melihat sosok Ayu yang terus-menerus bertanya soal rumah tersebut, Pak Karsiman merasa kesal lalu berniat ingin membunuh Ayu. Sontak ketakutan, Ayu berusaha kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran di pertengahan film. Pak Karsiman tidak bisa mengejar Ayu lantaran melihat sosok sundel bolong yang menghalangi usaha Karsiman untuk membunuhnya lalu mengalami kecelakaan. Sempat sadar saat dihampiri Ayu, Pak Karsiman kembali mengejarnya dan berakhir di sebuah pabrik batu bata. Karsiman tewas di tangan sundel bolong dengan kondisi tertancap oleh garpu tanah. Syok melihat kejadian tersebut, Ayu kemudian lari pulang ke rumah dengan kondisi ketakutan. Sampai menuju akhir cerita, kita akan mengetahui fakta bahwa Minati, ibu dari Ayu Tresna, mengalami kejadian yang sangat tragis, di mana Minati disantet oleh selirnya Raden Aryo Tejo, yaitu Ponirah. Ponirah menaruh iri dengki terhadap Minati dan meminta bantuan Ki Brojo untuk menyantetnya di Malam Jumat Kliwon. Alhasil, Minati mengalami guna-guna di mana jabang bayi yang dikandungnya berpindah ke belakang, dan Ayu pun lahir dengan kondisi normal tapi tidak dengan ibunya yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Aryo Tejo kemudian mengirim Ayu ke panti asuhan di Jakarta lantaran khawatir akan kondisinya. Suatu malam memperlihatkan Ponirah sedang berbicara dengan anak buahnya Karsiman dan Ardan. Curiga akan hal tersebut, Raden Aryo Tejo mengikuti mereka sampai ke kediamannya Ki Brojo. Beliau datang dengan maksud meminta bantuan lagi kepada Ki Brojo untuk melenyapkan Ayu, berapapun imbalannya. Namun di sini, imbalan tersebut tidak cukup jika dengan uang. Ponirah meminta dua pengawalnya itu untuk segera pulang ke rumah dengan iming-iming akan diberi imbalan yang besar. Aryo Tejo memergoki mereka berdua dan berakhir tewas di tangannya. Lalu jasadnya ditenggelamkan tepat di sekitar rumah. Dua kroco tadi melihat aksi yang dilakukan Raden Aryo Tejo dan mengancam akan melaporkan kepada pihak berwajib agar segera dipenjara. Akhirnya, dua kroco tadi mendapat sebagian dari harta kekayaan Aryo Tejo dan bertahan sampai Ayu dewasa. Di sisi lain, Ayu Tresna didatangi oleh ibunya dalam wujud sundel bolong dan menceritakan masa lalunya dengan meyakini anaknya jika pelaku kejahatan itu sudah tewas oleh sang ibu. Film berakhir dengan meninggalnya Raden Aryo Tejo yang merupakan ayah kandung dari Ayu Tresna, dan anaknya menikah dengan Anton sekaligus tinggal bersama di rumah tersebut. Jika berbicara tentang fakta menarik dari film ini, tentunya kita akan melihat dari apa aja yang disajikan oleh rumah produksi pasca press conference berlangsung. Dan berikut beberapa di antaranya. Luna Maya yang kembali berperan sebagai Suzana setelah kepiawaiannya membawakan karakter ini pertama kali dalam seri Bernapas Dalam Kubur yang disutradarai oleh Pak Rocky Soraya dan Anggi Umbara. Selama proses syuting, Luna Maya menghabiskan waktu 4 jam untuk memoles wajahnya agar terlihat mirip dengan almarhumah Suzana semasa hidup. Peter Gorshenin dipercaya untuk mengeksekusi bagian make up prostetik tersebut. Selain itu,
Luna Maya juga melakukan proses di mana ada scene yang sangat menakutkan bersama ular, dan tentunya ular itu bukan bersumber dari efek CGI, melainkan ular yang masih hidup. Sangat ekstrim bukan? Kemudian ada kejadian di lokasi syuting yang cukup menyeramkan, di mana Luna Maya saat itu sedang mengeksekusi adegan tertawa ala sundel bolong yang ikonis dan menakutkan. Tiba-tiba, di saat yang sama terdengar suara tertawa yang tidak berwujud, dan hal ini juga didengar oleh kru dan anak-anak sound di lokasi syuting. Selain itu, Luna Maya juga melakukan proses make up untuk karakternya di umur 20 tahun. Karena cetakan wajah lama nggak bisa lagi digunakan, alhasil membuat Luna Maya mengaku harus menaikkan berat badannya agar terlihat chubby untuk memerankan Susanna di umur 20 tahun pada era 1980-an. Yes, film ini akan berlatar di tahun 1980 berikut dengan suasana dan dialog masing-masing pemainnya. Film ini dibintangi oleh Luna Maya sebagai Susanna, Ahmad Megantara sebagai Surya, Taskia Namia sebagai Ratih, Ence Bagus sebagai Thohir sang pedagang bakso, dan nantinya juga turut diramaikan oleh pemain senior seperti misalnya Om Tio Pakusadewo berperan sebagai Raden Aryo, Mbak Sally Marcelina sebagai Minati, Om Adi Bing Slamet sebagai Japra, Bang Opi Kumis sebagai Rojali, Mbak Yurika Prastika sampai suami almarhumah yaitu Om Cliff Sangra sebagai Pak Bekti. Di kursi sutradara akan diisi oleh Mas Guntur Suharyanto yang juga harus bersikeras menaklukkan tantangan menggarap film Susanna kali ini, yaitu menghidupkan karakter semua pemain sekaligus membuat suasana syuting seperti tahun 1980-an. Dan yang penting lainnya adalah meminimalisasi penggunaan efek komputer atau CGI. Malam Jumat Kliwon juga akan dijanjikan cerita yang lebih kompleks ketimbang film sebelumnya yang rilis tahun 2018. Dilihat dari penuturan Luna Maya selaku pemeran utama, jika porsinya dalam film ini memiliki beban kerja yang lebih sulit dari sebelumnya, mulai dari dialog sampai ke penentuan gestur yang tepat dan mirip dengan almarhumah Susanna dalam film-filmnya. Dari segi penceritaan, Susanna Malam Jumat Kliwon bukan remake dari film yang tayang pada 1986. Secara garis besar, cerita memang masih sama, tetapi banyak adegan yang berbeda. Satu hal ikonis lagi dalam seri film-film horor almarhumah Susanna adalah kemunculan duo kocak yang sempat diisi oleh almarhum Pak Bokir dan Pak Dorman Borisman, di mana keduanya selalu ada dalam judul film horor Susanna era 80 sampai 90-an. Nah, hal yang sama akan kita dapatkan juga dalam film ini, di mana karakter duo ini akan diisi oleh Om Adi Bing Slamet dan Bang Opi Kumis, yang mana karakter mereka sebagai penjaga keamanan di wilayah tersebut. Ini bisa kamu lihat lewat materi eksklusif klip yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hal ini bakal jadi momen nostalgia terutama buat para penikmat film-film horor Susanna kala itu. Sekarang mari kita sama-sama bedah apa aja yang disajikan oleh tim Soraya Intersign Films untuk seri Susanna kali ini. Dan gue akan menilik materi trailer extended version yang mereka rilis juga di Malam Jumat Kliwon kemarin. Scene dibuka pada sebuah rumah di mana di dalamnya ada Mbak Sally Marcelina yang berperan sebagai Minati sedang menyisir rambutnya di malam hari. Dengan pakaian tidur warna merahnya ini, aktivitasnya sempat terhenti lantaran ada gelombang rambut yang berbeda dengan yang dia punya. Langsung saja dari atas kepala, Susanna sang sundel bolong menertawai Minati dan dia pun berteriak ketakutan. Scene berlanjut dengan sebuah pedesaan yang asri lalu berpindah ke adegan penuh masyarakat di mana kita akan melihat ada dua pria yang saling adu ketangkasan dalam kubangan lumpur. Sekilas jika kita melihat dari situasinya, mereka sedang melakukan olahraga gulat yang mana ini mereferensikan ke olahraga gulat dari wilayah Bali yang bernama mepantingan. Mepantingan diambil dari bahasa Bali yang memiliki makna saling membanting. Karena saling membanting, seni bela diri ini terlihat seperti gulat. Uniknya lagi, tradisi mepantingan ini dilakukan dalam lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan. Nah, inilah yang kita lihat di paruh awal materinya guys. Kemudian kita akan diperlihatkan Luna Maya sebagai sosok Susanna yang masih berumur 20 tahun. Dan Ahmad Megantara yang berperan sebagai Surya, kekasih dari Susanna yang ternyata memenangkan pertarungan gulat tadi. Ada percakapan yang intens antara keduanya tentang seekor kambing yang akan kita lihat di paruh berikutnya yang sedang dibawa oleh Surya dan Susanna di atas jembatan. Susanna menanyakan kenapa kambing itu tidak dipelihara saja, karena ternyata kambing itu adalah hadiah dari pertarungan gulat tadi. Lalu Surya menjawab jika kambing tersebut akan dia jual agar bisa mendapatkan uang dan membeli mas kawin. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa rasa cinta Surya terhadap Susanna sudah ke dalam tahap serius dan ingin meminangnya sebagai istri.
Kemudian, scene berpindah di sebuah sungai di mana ada 2 ekor kerbau dan mereka berdua asik bermain di sungai tersebut. Duh, romantis banget ya. Lalu scene berganti dengan Surya yang lagi motongin rambut dan Suzana yang sedang berpakaian layaknya pengantin wanita dan sedang melakukan prosesi mandi kembang dalam pernikahan adat Jawa. Hal ini dipertegas dengan adegan selanjutnya yang memperlihatkan kita dengan sebuah barisan panjang masyarakat yang kita akrab dengan prosesi hantaran. Aktivitas yang biasa kita lihat dalam pesta pernikahan. Kemudian kita akan melihat sekilas momen kemesraan pasangan sejoli ini yang diakhiri dengan ungkapan penegasan dari Suzana yang memohon kepada Surya untuk mengikhlaskan semua yang pernah terjadi antara mereka. Lantaran Suzana sudah dipinang oleh seseorang. Entah itu nantinya memang pilihan Suzana sendiri atau hasil pilihan orang tua. Kita bakal sama-sama lihat saat filmnya tayang. Lalu, Surya merasa sakit hati dan raut wajah kesalnya terlihat jelas dalam trailer. Kemudian, scene berpindah di mana kita akan mengetahui kalau calon suaminya Suzana adalah Raden Aryo yang diperankan oleh Om Tio Pakusadewo. Dilihat dari perawakannya, Raden Aryo adalah golongan orang kaya di kampungnya dan sudah berumur jauh di atas Suzana kala itu. Di mana pada bagian ini kita akan melihat sebagian kecil wilayah dalam rumah Raden Aryo yang dijadikan tempat pelaksanaan pesta pernikahan lengkap dengan pelaminan sederhana berdampingkan janur yang dihias dengan banyak buah-buahan di sisi kiri dan kanannya. Setelah itu, kita akan melihat Mbak Sally Marcelina yang berperan sebagai Minati. Kalau dalam versi orisinilnya, Minati ini adalah orang tua dari Ayu Tresna. Namun di versi ini, dia akan menjadi Minati yang berbeda dan teori sederhana saya yang paling dekat adalah beliau merupakan salah satu abdi dalam atau orang kepercayaan dari Raden Aryo. Momen berpindah yang memperlihatkan kita dengan sebuah jam tua yang menunjukkan arah jam 12 dan lengkap dengan bunyi penandanya. Lalu kita juga akan melihat sebuah mobil jeep berwarna hijau yang masuk ke pekarangan rumah besar, di mana rumah ini merupakan rumah dari Raden Aryo. Situasi makan bersama pun bisa kita lihat dan di sini juga diperlihatkan ada sosok Suzana yang ditemani oleh 2 orang yang mana gue rasa mereka adalah orang yang bekerja di rumah Raden Aryo. Ada dialog yang menegaskan jika Raden Aryo sudah punya semua hal yang ada di dunia ini, terkecuali satu, yaitu penerusnya. Kita juga akan melihat bagaimana reaksi Minati mendengar hal tersebut, lalu pandangannya berpindah tajam ke arah Suzana dan 2 pelayan rumahnya Raden Aryo tersebut. Kemudian kita akan melihat Suzana yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mendapati kondisi ranjang tidur penuh dengan ular. Lalu berpindah ke ruang tengah yang memperlihatkan Suzana sedang menyantap hidangan. Namun naasnya dari mulut Suzana terdapat rambut panjang yang menjuntai keluar, diiringi dialog yang menjelaskan jika dia mengalami hal aneh semenjak tinggal di rumah Raden Aryo dan nyawanya juga terancam. Dia juga merasa dalam bahaya dan dugaannya Suzana sedang disantet oleh seseorang, lalu kondisi memperlihatkan kita dengan Luna Maya yang sedang ngobrol dengan seseorang. Dan teori sederhana gue, orang yang diajak bicara tadi adalah Surya, sang mantan kekasihnya. Kemudian kita juga akan melihat Surya dalam suatu malam mendatangi rumah seseorang dan keluarlah wujud orang lain berpakaian hitam dengan wajah berkumis dan berewokan. Yang mana ini mereferensikan kepada karakter dukun bernama Ki Brojo yang ada dalam versi aslinya. Dan benar saja, adegan tersebut berlanjut kepada scene yang memperlihatkan orang tadi sedang memegang seekor ayam dan terlihat meniupnya. Adegan ini juga ada dalam versi orisinilnya, di mana Ki Brojo juga melakukan hal yang sama dalam paruh akhir filmnya ketika sedang menyantet Minati, ibu dari Ayu Tresna, dalam mode flashback. Lalu Suzana yang sedang mengandung terlihat sedang kaget dengan mata terbelalak dan perutnya yang seperti kontraksi karena diguna-guna oleh dukun tersebut. Di sisi lain, ada sosok dukun beranak yang diperankan oleh Mbak Yurike Prastika yang kaget dengan kondisi Suzana dan situasi berpindah ke Raden Aryo yang menanyakan kepada Minati apa yang sedang terjadi. Setelah itu, kita akan melihat Suzana yang masih diguna-guna dan kali ini, janin dalam perutnya kini perlahan pindah ke belakang. Adegan ini juga diambil dari versi orisinilnya. Dalam versi ini, kita akan melihat sosok Taskianamya yang akan berperan sebagai Ratih. Dan dia adalah satu lagi abdi dalam di rumah Raden Aryo. Di sini kita akan mendengar penjelasan dari Minati yang mengatakan jika Raden Aryo tidak mengetahui pada momen apa Suzana melahirkan anaknya. Di sini kita akan melihat Minati yang ditemani oleh 2 orang pria yang mana gue rasa itu adalah anak buah dari Minati. Mereka kemungkinan besar akan berperan sebagai Karsiman dan Ardan dalam versi baru. Lalu kita juga akan melihat momen Ratih dan Minati berada di sebuah malam dengan kondisi hujan dan Ratih yang nampak ketakutan dan berpaling wajah. Kira-kira mereka berdua ngapain ya malam itu? Terus kita juga akan melihat Suzana yang sedang merintih kesakitan karena janinnya yang sudah pindah ke belakang. Dan Minati menegaskan jika Suzana melahirkan pada malam Jumat Kliwon.
mitos hal mistis yang sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia, di mana pada malam ini banyak makhluk gaib bergentayangan, dan masih banyak lagi referensi lainnya tentang malam yang spesial ini. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu anak buahnya Minati lagi memegang senter dalam keadaan ruang tengah rumah yang gelap. Lalu, sewaktu berbalik badan, muncul sosok sundel bolong yang menertawainya dari arah pantulan kaca. Kemudian, Minati dengan Raden Aryo yang nampak ketakutan karena arwah Suzana yang mulai gentayangan mendatangi masing-masing dari mereka. Lalu sundel bolong juga terlihat sedang mendatangi sebuah rumah yang berposisi di tengah hutan. Gue rasa itu adalah rumah dari dukun santet yang didatangi oleh Surya untuk meneluh Suzana semasa hidup. Kemudian scene berpindah kembali di dalam rumah Raden Aryo dengan situasi Minati yang sedang menengok ke arah kaca. Dan di sana ada sosok perempuan dengan refleksi tubuh belakang yang bolong dan langsung kaget sampai kaca tersebut pecah. Lalu kita akan melihat seorang dukun teluh yang memegang seekor ayam hitam lengkap dengan sajen lainnya yang sedang melakukan aktivitas ritual. Kita juga akan melihat momen pembongkaran kuburan yang dilakukan oleh 4 orang dan terlihat ada seseorang yang berdiri di bawah payung hitam lengkap dengan lenteranya. Scene ini membawa kita kembali ke momen di mana Minati dan Ratih ada di sebuah malam dengan beralaskan payung saat hujan tadi. Ada dialog yang menjelaskan jika kalian semua tahu kalau seorang ibu akan mencari anaknya ketika mereka berdua terpisah. Dan kalimat itu diucapkan oleh seorang kakek tua berambut putih yang mana bisa saja dia merupakan salah seorang penasehatnya Raden Aryo. Kemudian Ratih yang terlihat sedang membuka tempat tidur bayi dan terkejut melihat ayunan tidur bayi tersebut. Sementara itu, Surya yang terlihat basah kuyup kehujanan dan Raden Aryo yang sedang berdiskusi dengan orang lain. Setelahnya kita juga dipertontonkan dengan Minati yang terlihat memegang bayi dan akan dimandikan olehnya. Tapi beneran dimandiin atau ada agenda lain ya BTW? Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada seseorang yang sedang digantung tangannya oleh beberapa orang, lalu dicambuk punggungnya dan spekulasi saya, orang ini adalah oknum yang juga ikut bekerja sama dengan seseorang. Bisa jadi Minati atau malah anak buah dari sang dukun teluh tadi. Nah, dukun ini sudah didatangi oleh sundel bolong di malam hari dan siap dituntut balas oleh Suzana. Sementara itu, Minati terlihat sedang memegang sisir yang masih bersisakan rambut. Curiga gue, rambut itu milik Suzana saat dia masih hidup dan akan dijadikan alat untuk menyantet Suzana dengan bantuan dukun teluh. Lalu kita juga akan melihat sundel bolong yang tertawa lepas ke arah anak buahnya Minati yang memegang senter dan dia langsung jatuh ketakutan. Dan selanjutnya kita akan melihat transformasi Luna Maya sebagai Suzana di umur 20 tahun yang didandan seperti pengantin Jawa dan ada dialog tentang pembalasan terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan mereka akan menebus kesalahan tersebut. Dialog ini sepertinya diucapkan oleh Minati. Kemudian kita juga bakal melihat ada pintu yang terkunci dengan sendirinya, lalu berpindah ke pementasan wayang dan latarnya terbakar karena dilempar api dari kejauhan. Momen nostalgia sepertinya akan terjadi lagi di mana bagian Suzana yang terlihat memakan bunga melati putih. Dan ini adalah adegan ikonis dari film-film horor milik almarhumah Suzana. Pada 10 detik selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan cast dari film ini. Lalu ada adegan yang sangat mantul di mana kita akan melihat momen gore terhadap pembantaian dari sundel bolong kepada beberapa orang. Seperti dukun teluh yang ditekan kepalanya, kemudian anak buah dari Minati yang tertusuk bambu tajam, dan ada yang dihujani belatung dari punggung sundel bolong. Sebelum ke judul, kita akan ketemu sama Suzana yang sudah berwujud sundel bolong dan Surya di tengah kebakaran dan saling menatap satu sama lain. Dan tak lupa dengan tangan yang berlumurkan darah. Di akhir, Minati yang terlihat menutup telinga dan banyak lentera yang pecah karena kekuatan dari sundel bolong yang memburu Minati. Khas dengan tertawa lepasnya sundel bolong berhasil membuat Minati teriak ketakutan plus penampakan punggungnya yang bolong penuh darah dan ditutup dengan Ence Bagus yang berperan sebagai tukang bakso yang lari ketakutan melihat hantu sundel bolong. Dan lucunya, sundel bolong memanggil Ence Bagus dan berniat ingin membeli baksonya. Bakso, Bang. Nah, itu dia beberapa fakta menarik dari film Suzana Malam Jumat Kliwon dan breakdown extended trailer serta detail yang kita dapatkan dalam materi filmnya. Sekilas, ini berceritakan tentang pembalasan dendam, patah hati, dan manusia yang bertindak keji terhadap seseorang. Nah, selama proses pembuatan video ini, ada materi promosi baru yang dirilis oleh tim Soraya menjelang penayangan filmnya yang bertajuk Exclusive Pre-Release Trailer, dan materinya sudah bisa kamu tonton di channel YouTube dan sosial media Soraya Intersign Films. Bagi kalian yang sudah menonton, silahkan tulis di kolom komentar tentang hal-hal apa aja yang kalian tunggu dan pengen kalian lihat dalam film Suzana Malam Jumat Kliwon nantinya ya, Varians. Filmnya akan rilis di tanggal 3 Agustus nanti.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like, komen, dan share pendapatnya. Lalu terima kasih untuk super thanks kalian, dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Mageka has to sign out, and you guys, bye-bye!